Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 6B ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Potensi Sumber Daya Perairan Rawa Danau Bangkau, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini dengan saya Yubdina Yuha Anggita dengan NIM 170302036. Kemudian ada Indri Astrika dengan NIM 170302052. Kemudian ada Ezra Gatrian dengan NIM 170302058. Kemudian ada Nisrina Khairani Zulfa dengan NIM 180302020. Assalamualaikum, saya Nisrina Khairani Zulfa NIM 180302020. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan dari makalah kami yang berjudul Potensi Sumber Daya Perairan Rawa Danau Bangkau, Provinsi Kalimantan Selatan. Sumber daya perairan merupakan segala potensi yang ada dalam lingkungan perairan, baik perairan umum maupun perairan laut, yang berguna bagi manusia di bidang industri, pertanian, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan lain. Sementara pengelolaan sumber daya perairan adalah upaya pemanfaatan sumber daya dan lingkungan perairan secara optimal sesuai dengan daya dukung lingkungan perairan secara berkelanjutan dalam rangka mempertahankan kelestarian sumber daya perairan tersebut. Potensi sumber daya perikanan di suatu perairan selalu dikaitkan dengan produksi hasil tangkapan per unit usaha dalam kegiatan perikanan tangkap. Pengelolaan sumber daya perikanan tidak hanya bertumpu pada pemerintah sebagai pelaksana, akan tetapi perlu asas pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat dengan melibatkan dan menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan. Selanjutnya ada tujuan penulisan dari makalah kami. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik perairan di Rawa Danau Bangkau. Yang kedua, untuk mengetahui potensi perairan di Rawa Danau Bangkau. Dan yang ketiga, untuk mengetahui model pengelolaan yang dilakukan di perairan Rawa Danau Bangkau. Dan ada juga manfaat dari penulisan ini. Yang manfaatnya adalah agar kita mengetahui potensi sumber daya perairan di Rawa Danau Bangkau serta karakteristik dan pengelolaan sumber daya perairan tersebut. Selamat malam semuanya. Di sini saya Ezra Gatrian NIM 170302058 ingin menjelaskan tentang tugas kami yang berjudul Potensi Sumber Daya Perairan Rawa Danau Bangkau, Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa arti danau. Danau atau juga biasa disebut dengan situ adalah salah satu ekosistem air tawar yang sifat airnya tenang, terakumulasi dalam suatu tempat dan keberadaan tumbuhan air terbatas, hanya pada daerah pinggir saja. Danau merupakan salah satu bentuk ekosistem air tawar yang bersifat menggenang atau lentik. Ekosistem ini menempati daerah yang relatif tidak luas pada permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan daratan. Danau merupakan salah satu bentuk ekosistem air tawar yang ada di permukaan bumi. Secara umum, danau merupakan perairan umum daratan yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia. Danau memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi ekologi, budidaya, dan sosial ekonomi. Dilihat dari aspek biologi, danau merupakan tempat berlangsungnya siklus ekologi dari komponen air dan kehidupan akuatik di dalamnya. Perairan danau salah satu bentuk ekosistem air tawar yang ada di permukaan bumi. Secara umum, danau merupakan perairan umum daratan yang memiliki fungsi penting bagi pembangunan dan kehidupan manusia. Sementara itu, perairan disebut danau apabila perairan itu dalam dengan tepi yang umumnya curam. Air danau biasanya bersifat jernih dan keberadaan tumbuhan air terbatas, hanya pada daerah pinggir saja. Berdasarkan pada proses terjadinya danau dikenal danau tektonik yang terjadi akibat gempa dan danau vulkanik yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Terima kasih. Saya rasa hanya itu saja bagian saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yubdina Yuha Anggita, NIM 170302036.
Ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat pengelolaan perairan rawa Danau Bangkau, daya dukung dan tujuan pengelolaan. Masyarakat Desa Bangkau sangat bergantung kepada alam, di mana hampir sebagian besar mereka bekerja mencari nafkah dari alam mereka tersebut. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar wilayah perairan tersebut melakukan pemanfaatan dan pengelolaan secara lestari. Kemudian, peran masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan perairan tersebut harus mendapatkan pelayanan, pendampingan, dan dukungan dari pemerintah agar masyarakat tahu betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Perikanan dari perairan rawa Danau Bangkau yang besar saat ini telah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat, tetapi belum dilakukan secara optimal, di mana saat ini sebagian besar hanya dilakukan pemanfaatan penangkapan yang dilakukan secara tidak selektif dan hanya mengambil langsung dari alam. Untuk potensi budidaya, pengolahan perikanan dan pemasaran perikanan belum dilakukan secara optimal. Berdasarkan analisis peneliti pada studi kasus, diketahui bahwa potensi usaha perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan layak diusahakan dan dikembangkan karena memberikan keuntungan dan masih dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan petani ikan. Hal ini didukung dengan kelimpahan ikan-ikan jenis lokal yang berhabitat pada perairan tersebut dan hasil analisis kriteria NPV, Gross BCR, dan IRR. Kemudian, pemasaran ikan di perairan tersebut dapat dikatakan efisien dan usaha penangkapan ini dapat didukung. Ditinjau dari aspek ekonomi, maka kegiatan tersebut menghasilkan nilai ekonomi buat masyarakat pengguna dan pengelola sumber daya, dan dari aspek sosial dapat diterima dari berbagai pemangku kepentingan. Maka dari itu diperlukan sistem pengelolaan perikanan yang lebih optimal agar masyarakat lebih sejahtera dan sumber daya ikan berkesinambungan dan lestari. Nama saya Indri Astrika, NIM 170302052. Pengelolaan perikanan rawa Danau Bangkau, potensi sumber daya alam perikanannya saat ini menjadi mata pencaharian bagi penduduk setempat. Akan tetapi, dikarenakan pemanfaatan pengupayaan penangkapan yang tidak selektif dan hanya mengambil langsung dari alam, maka perlu dilakukannya potensi sumber daya alam yang optimal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan sumber daya alam, khususnya perikanan dan pengelolaan sumber daya alam, untuk menunjang kelestarian lingkungan, sehingga untuk meningkatkan masyarakat sekitarnya dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, maka perlu dilakukannya kearifan lokal dari masyarakat, yaitu masyarakat juga melaksanakan aruh danau, yaitu kegiatan yang menguruk atau membuat kolam untuk persediaan tempat ikan ketika musim kemarau. Karena kendala yang dihadapi dalam pengelolaan potensi sumber daya perikanan di rawa Danau Bangkau, yaitu masyarakat sering mengalami kekeruhan di dalam danau dan sering mengalami turunnya kualitas air, dikarenakan masyarakat selalu membuka budidaya ikan di sekitaran rumah mereka, dan mereka tidak pernah memanfaatkan rawa Danau Bangkau. Oleh karena itu, untuk meningkatkan usaha penangkapan atau budidaya ikan yang optimal, maka perlunya cara mengatasi yaitu dari tangan masyarakat itu sendiri. Dan untuk mengambil langsung potensi pengelolaan perikanan seperti potensi pemasaran ikan, budidaya ikan, dan pengelolaan potensi perikanan itu sendiri agar dapat optimal, perlunya usaha-usaha dari masyarakat untuk menghindari agar selektif dalam memilih alat tangkap. Usaha penangkapan yang terus-menerus tanpa memperhatikan norma-norma kelestarian sumber daya alam tentu akan berakibat buruk bagi sumber daya perikanan itu tersebut. Model pengelolaan atau kelembagaan sumber daya ikan dilakukan berdasarkan keadilan pemerataan dalam pemanfaatan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat, yaitu nelayan, pembudidaya ikan, dan semua yang berkaitan di dalam
kegiatan perikanan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang penjelasan, dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya perikanan mencakup upaya termasuk analisis, terintegrasi, pengumpulan informasi, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, dan alokasi sumber daya ikan. Secara umum, model-model pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau PPK yang digunakan di berbagai wilayah pesisir yaitu model top-down, sentralistik, bottom-up, dan desentralistik geomanagement. Dan yang paling banyak digunakan menurut wilayah PPKK yaitu top-down lebih cenderung digunakan di negara berkembang karena kuatnya pemerintahan dalam mengelola. Model tata kelola kelembagaan perikanan tangkap mengacu pada kerangka analisis kelembagaan yang dikembangkan yang membagi tata kelola sumber daya perikanan ke dalam beberapa atribut yaitu atribut biofisik yang merupakan kandungan sumber daya perikanan tangkap di wilayah pesisir yang memiliki kandungan sumber daya alam yang masih asri, contohnya kondisi alam dan masih adanya berbagai spesies atau spesies yang lengkap di dalam perairan itu sendiri. Analisis potensi usaha budidaya yang terdapat di Desa Danau Bangkau ini sendiri yaitu analisis keramba budidaya dan usaha budidaya pembesaran, yaitu di mana masyarakatnya sendiri membuat kolam atau kolam rawa dan mereka menamakan kolam rawa untuk tempat persinggahan ikan pada saat musim kemarau agar ikan-ikan tersebut tidak mengalami kekeruan dan tidak mengalami menurunnya kualitas air. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dari makalah kami. Yang pertama, karakteristik perairan rawa Danau Bangkau yang berair sepanjang tahun telah diketahui sebagai reservasi ikan-ikan bagi sungai-sungai yang mengalir di wilayah barat Pegunungan Meratus serta habitat fauna burung air yang harus dilindungi. Yang kedua, potensi perairan rawa Danau Bangkau adalah pemanfaatan penangkapan yang umumnya penangkapan tidak selektif dan hanya mengambil langsung dari alam. Namun, produksi hasil tangkapan rawa Danau Bangkau sangat potensial dengan jumlah 2.686,18 ton yang terdiri dari ikan-ikan lokal ekonomis seperti jelawat, baung, gabus, tauman, betok, biawan, dan udang serta sepat rawa. Adapun potensi lain yaitu potensi budidaya ikan, potensi pengelolaan perikanan, dan potensi pemasaran perikanan, yang dimana potensi tersebut belum dilakukan secara optimal oleh masyarakat. Yang ketiga, ada model pengelolaan yang dilakukan di Rawa Danau Bangkau adalah model pengelolaan yang dikendalikan penuh oleh masyarakat. Di Rawa Danau Bangkau, masyarakat membuat usaha budidaya kolam dan usaha budidaya keramba untuk dikelola, tetapi masyarakat belum memperluas dan meningkatkan potensi budidaya secara optimal. Dan selanjutnya, pengelolaan di Rawa Danau Bangkau tidak adanya dukungan oleh pemerintah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.